Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat datang di channel Mabaso dan di sini saya akan coba membuktikan rumus yang cukup terkenal di gerak lurus berubah beraturan ya. Saya yakin Anda yang pernah mempelajari gerak lurus berubah beraturan cukup familiar atau cukup sering mendengar rumus ini digunakan begitu ya. Nah, yaitu rumus di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, tapi di sini saya ingin coba membuktikan bagaimana datangnya rumus ini. Bagaimana bisa rumus ini tuh datang begitu atau dicipta. Nah, inilah yang saya coba ingin buktikan di sini. Nah, jadi bagaimana awal dari ditemukannya rumus VT kuadrat V0 sama dengan V0 kuadrat plus 2S? Apa latar belakangnya? Jadi begini, untuk mencari kecepatan akhir atau VT, misalkan asumsikan kita hanya mengetahui dua rumus ini. Ini adalah rumus dasar juga ya yang ada di GLBB, yaitu rumus yang pertama VT sama dengan V0 plus AT dan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, asumsikan kita ingin mencari kecepatan akhir dari si benda atau mencari jarak yang ditempuh oleh si benda. Maka daripada rumus yang ada itu kita diharuskan untuk mengetahui waktu dari si benda ya. Jadi karena ada variabel t di sini, variabel waktu. Kita harus mengetahui waktu tempuh dari si benda. Nah, misalkan saya ingin mencari kecepatan akhir benda atau jarak tempuh si benda tanpa saya itu mengetahui informasi mengenai waktu, informasi mengenai jarak waktu tempuhnya. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan hal tersebut? Apakah mungkin saya bisa mencari kecepatan akhir di si benda dan jarak tempuh si benda tanpa mengetahui variabel waktunya, tanpa mengetahui informasi mengenai waktunya? Nah, itu adalah latar belakangnya dari munculnya munculnya rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Itu latar belakangnya begitu. Nah, apakah bisa ya? Tadi kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Apakah bisa kita mendapatkan satu rumusan yang kita itu tidak perlu mengetahui variabel waktu atau waktu tempuh dari si benda, tapi kita bisa mengetahui kecepatan akhir si benda dan juga waktu tempuh, jarak tempuh yang dilalui oleh si benda. Nah, kita akan coba mengotak-atik ya. Sekarang kita coba akan mengotak-atik variabel yang pertama. Nah, karena kita di sini ingin menghilangkan variabel waktu, maka nanti kita harus lakukan beberapa pengotak-atikan nih untuk menghilangkan si variabel waktu. Misalkan kita punya rumus tadi yang pertama ya, VT sama dengan V0 plus AT ya. Saya ingin menghilangkan variabel T-nya, maka saya harus pindah ruaskan si rumus ini agar nanti tersisa cuma si T. Nah, berarti kalau saya mau hanya T-nya aja nih, berarti kan di sini VT min V0, V0-nya saya pindahin ke kiri sama dengan AT ya. Nah, maka nanti T sama dengan VT min VO per A. Ya, ini adalah T. Nah, ini silakan disimpan dulu. Kita simpan dulu sebagai variabel, persamaan yang pertama gitu ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, yaitu T sama dengan VT min VO per A. Lalu, coba deh kita masukin persamaan ini, T sama dengan VT min VO dibagi A, ke dalam persamaan kedua, ya. Jadi, saya akan tulis di sini, substitusi persamaan. Ini kita sebut aja sebagai persamaan kedua. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Substitusi persamaan 2 substitusi persamaan 1 ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2.
Tadi kan rumusnya apa? S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Berarti S sama dengan T-nya kita ganti menjadi yang ini. T-nya itu adalah VT min VO per A ditambah setengah A. T-nya adalah tadi apa? VT min VO per A kuadrat gitu ya. Nah, berarti kan S sama dengan V0. Nah, ini kan bisa kita kali pelangi ya. Karena kan VT min VO per A itu sama aja kayak VT per A min V0 per A ditambah setengah A. Nah, VT min VO per A ini ya kita harus kuadratkan dulu ya. Berarti ini sama aja kayak VT, sama aja kayak seperti ini. Saya bisa tuliskan ulang menjadi VT per A min V0 per A itu dikalikan kan dikuadratkan ya, itu berarti kan sama saja seperti dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti ini dikalikan dengan VT per A min V0 per A gitu ya. Nah, berarti S sama dengan, nah ini bisa kita kali pelangi ya. V0 VT per A min V0 kali V0 berarti jadinya V0 kuadrat per A ditambah setengah A. Nah, ini kita selesaikan dulu yang di dalam ya. VT per A dikalikan dengan VT. Ini kan bisa kita kali pelangi ya. VT per A dikali VT per A. Berarti jadinya VT kuadrat per bawahnya jangan lupa ya. Karena bawahnya juga dikali dengan si A nih, si A-nya. Si A yang di bawah yang di sini itu dikalikan dengan A yang di bawah yang di sini. Berarti jadinya A kuadrat ya. Jadi jangan A doang gitu ya. Tapi di sini berubah jadi A kuadrat. Nah, terus kali silang ke sini. VT per A dikali min V0 per A. Berarti jadinya minus ya. Karena ini minus, jadinya ikut minus. Minus V0 VT per A kuadrat. Nah, ini kita kali silang. Min V0 per A dikalikan dengan VT per A. Berarti ini sama aja kayak min V0 VT per A. Ya. Nah, ini min V0 per A dikalikan dengan min 0 min V0 per A. Berarti jadinya plus ya. Plus V0 kuadrat per A kuadrat. Gitu. Berarti S sama dengan V0 VT per A minus V0 kuadrat per A ditambah setengah, sorry ini A kuadrat ya, sorry tadi ada ketinggalan ya. A kuadrat ya. Karena kan tadi min V0 per A dikalikan dengan min VT per A. Yang di atasnya kan jadinya V0 VT, yang bawahnya jadinya A dikali A. A dikali A itu sama dengan A kuadrat ya. Nah, berarti ini ya. Ini karena bawahnya sama nih. Ini setengah A. Ini karena bawahnya sama, kita bisa gabungin yang di atasnya. Jadinya VT kuadrat min V0 VT per, min V0 VT min V0 VT. Ini bisa min V0 VT min V0 VT plus V0 kuadrat per A kuadrat gitu ya. Nah, berarti ya S sama dengan V0 VT per A min V0 kuadrat per A plus, nah, setengah A-nya kan ini bisa kita coret ya. Ini A, ini A kuadrat. Berarti ini tinggal sisa si A doang, bukan A kuadrat lagi ya. Jadi jadinya VT kuadrat min V0 VT min V0 VT plus V0 kuadrat per A gitu ya. Berarti jadinya S sama dengan V0 VT per A min V0 kuadrat
per A ditambah, ya. Ini kan yang di dalam nih min V0 VT ada juga yang dengan min V0 VT. Berarti bisa jadi seperti ini. Saya tuliskan ulang jadi ini setengahnya jangan lupa ya. Setengah VT kuadrat min 2 V0 VT. Ya kan ini sama aja sebenarnya. Ini kayak ibaratnya V0 VT itu X ya. Min X. Nah, min V0 VT itu X. Ya, tadi ya, andaikanlah V0 VT itu adalah X. Berarti ini kan min X dikurang X. Min X min X. Berarti jadinya min 2X gitu ya. Berarti jadinya min 2 V0 VT. Nah, ini bisa kita tulisin lagi V plus V0 kuadrat per A gitu ya. Nah, berarti S sama dengan V0 VT V0 VT per A min V0 kuadrat per A ditambah, nah setengah ini berarti kan sama aja kayak 2 ini dikalikan dengan si A ini ya. Sama aja kan ya. Jadi saya bisa tuliskan jadi VT kuadrat min 2 V0 VT plus V0 kuadrat per 2 dikali A ya. Jadinya 2A gitu. Karena kan sama-sama penyebut ya. Sama-sama penyebut jadi bisa dikalikan sesama gitu. Jadinya 2 dikali A, 2A gitu ya. Nah, ini saya bisa tuliskan ulang jadi V0 VT per A min V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat per 2A min 2 V0 VT per 2A plus V0 kuadrat per 2A. Ya. Nah, ini dapat kita coret ya, yang ini sama yang ini. Jadinya V0 VT per A min V0 kuadrat per A plus VT kuadrat per 2A min V0 VT per A plus V0 kuadrat per 2A. Ya. Nah, berarti ini kan V0 VT per A. Ini ada min V0 VT per A. Berarti ini minus, ini plus. Nilainya sama. Bedanya cuma ini plus, ada minus. Ini minus gitu. Berarti bisa kita coret set gitu. Berarti tinggal S sama dengan min V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat per 2A plus V0 kuadrat per 2A gitu ya. Nah, ini ada yang bisa saya tulis ulang lagi. S sama dengan V0 kuadrat per A plus VT kuadrat per 2A ditambah, nah ini kan V0 kuadrat per 2A sama aja kayak setengah dikali V0 kuadrat per A ya, kan sama aja ya. Nanti kan kalau dikalikan setengah ini dengan V0 kuadrat per A, itu kan jadinya V0 kuadrat per 2A ya. Nah, notice di sini bahwa ini adalah pembilang dan penyebut yang sama, tapi nilainya saja yang berbeda, nilai depannya. Kalau ini kan min V0 kuadrat per A itu kan sama aja kayak S sama dengan min 1 dikalikan dengan V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat per 2A ditambah setengah V0 kuadrat per A gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa lakukan penjumlahan dan pengurangan nih. Nah, min 1 ditambah dengan setengah. Jadinya min setengah ya. Jadinya min setengah V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat per 2A gitu ya. Nah, ini bisa saya tuliskan ulang. S sama dengan min V0 kuadrat per 2A plus VT kuadrat per 2A gitu. Nah, berarti S sama dengan, ini kan penyebutnya sama ya, berarti bisa saya gabungkan min V0 kuadrat plus VT kuadrat per 2A gitu ya. Nah, ini saya bisa rapikan lagi jadinya VT kuadrat min V0 kuadrat
per 2A. Nah, berarti S ini kan bisa kita pindahin ke kiri ya, jadinya dikali ya. 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, ini nanti bisa kita tulis ulang jadinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi terbukti ya. Nah, ini kan akhirnya kita ketemu nih rumusnya. Nah, berarti terbukti bahwa rumus VT kuadrat plus sama dengan V0 kuadrat plus 2AS itu bukan sembarang rumus, tapi ada penurunannya gitu. Penurunan yang jelas dan akhirnya menghasilkan rumus ini gitu ya. Jadi ternyata dapatnya dari sini gitu ya. Memang ini cukup rumit begitu ya. Cukup rumit penghitungannya. Tapi ini kalau misalkan kalian ini ikut KSN begitu, ikut KSN fisika, maka nanti soal-soal fisika, KSN fisika itu akan seperti ini. Akan berbentuk penurunan rumus, akan berbentuk rumus-rumus, kalian akan bertemunya rumus-rumus gitu. Sehingga nanti nggak ada lagi kalian ngitung-ngitung pakai kalkulator, no. Tapi kalian akan berhadapan dengan rumus, kalian dicari untuk menentukan rumus. Katakanlah rumus percepatan dari suatu sistem atau rumus koefisien restitusi dari satu sistem gitu. Jadi di situ tantangannya untuk yang KSN fisika, untuk yang ikut KSN fisika. Nah, ini adalah kalian bisa dijadikan bahan latihan untuk dalam kalau misalkan ikut KSN fisika ya. Ini kalian bisa jadikan bahan latihan untuk melatih kemampuan kalian untuk memecahkan masalah, terutama bermasalah dengan terutama dengan soal-soal yang bersifat pembuktian atau yang bermain dengan variabel atau rumus begitu. Karena nanti ya kembali lagi ya, bahwa tidak ada lagi yang namanya angka kalau di KSN fisika, sudah semuanya berbasis rumus. Kalian harus melatih problem solving kalian dalam hal itu. Kalian harus bisa secara unconscious, secara tidak di luar kepala untuk bisa melakukan pengerjaan soal-soal yang berbasis pada rumus, karena itu nanti yang akan sering muncul di KSN fisika. Oke, jadi sekali lagi inilah terbukti ya bahwa rumus ini tidak sembarangan, tidak asal, tapi ada pembuktiannya, dan memang terbukti bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, sekian pembahasan rumus ya, pembuktian rumus dari saya, yaitu pembuktian rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Terima kasih karena telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan tinggalkan tombol like, komen, dan subscribe kalian. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.